Hari ke-50. Bacaan Alkitab diambil dari Bilangan 32 ayat 1 sampai 42. Bilangan 33 ayat 1 sampai 56 dan Bilangan 34 ayat 1 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Bilangan 32 ayat 1 sampai 42. Penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eliezer dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaser, Nimra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi mereka berkata, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang, dan kamu tinggal di sini. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat di negeri, dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit, ganti bapa-bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri, dan dengan bersenjata kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang Sungai Yordan sana, dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang Sungai Yordan sini, di sebelah timur. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi Sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya.
sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan. Dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan. Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan tuanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang ke hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang, seperti yang dikatakan tuanku. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eliezer dan kepada Yosua bin Nun dan kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semua orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di negeri tengahmu di tanah Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata ke hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah setiap kota itu. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, Aror, Atarot Sofan, Yeser, Yubeha, bin Nimra, Bet-Haran, sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Hesibon, Eleale, Kiryat Taim, Nebo, Baal, Meon dengan mengganti nama-namanya, dan Siba, dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka itu. Bani Makhir bisa bin Manasye pergi ke Gilead, mereka merebutnya dan menghalaukan orang Amori dan yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makhir bin Manasye, dan diamlah ia di sana. Yair anak Manasye pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawot Yair. Nobah pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menamainya Nobah menurut namanya sendiri. Bilangan 33 ayat 1 sampai 56. Tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar dari tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung
sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Pi-hahirot yang di depan Baal Zephon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pi-hahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun, lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Haserot. Mereka berangkat dari Haserot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Harsafer. Mereka berangkat dari Harsafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Mahelot. Mereka berangkat dari Mahelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan lalu berkemah di Hor-Gidgad. Mereka berangkat dari Hor-Gidgad lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Esion Geber. Mereka berangkat dari Esion Geber lalu berkemah di padang gurun Sin, yaitu Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari Mesir, pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu Raja negeri Arad, orang Kanaan itu, yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor lalu berkemah di Salmona. Mereka berangkat dari Salmona lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu lalu berkemah di Dibon-Gad. Mereka berangkat dari Dibon-Gad lalu berkemah di Almon di Blataim. Mereka berangkat dari Almon di Blataim lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim
di dataran Moab. Apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut? Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan berkatalah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan mereka segala batu berukir. Kepunyaan mereka juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undinya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Bilangan 34 ayat 1 sampai 29. Batas-batas tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Sin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Sin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hasar Adar dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya. Itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu, mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat. Lalu batas itu mencapai Sedat. Kemudian batas itu mencapai Sifron dan berakhir di Hasar Enan. Itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur haruslah kamu membuat tanda batas dari Hasar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu turun ke Ribla di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Mengenai pembagian tanah Kanaan, Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya, juga suku Manase yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan, di dekat Yeriko ke sebelah timur. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eleazar dan Yosua bin Nun.
Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu: dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud; dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon; dari suku Bani dan seorang pemimpin, Buki bin Yogli; dan anak-anak Yusuf, yakni dari suku Bani Manase, seorang pemimpin, Haniel bin Efod; dan dari suku Bani Efraim, seorang pemimpin, Kemuel bin Siftan; dari suku Bani Zebulon, seorang pemimpin, Elisafan dan bin Parnah; dari suku Bani Isakar, seorang pemimpin, Paltiel bin Asan; dari suku Bani Aser, seorang pemimpin, Ahihud bin Selomi; dari suku Bani Naftali, seorang pemimpin, Pedael bin Amihud. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Terima kasih. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.